Ini dia, tak ada yang kebetulan. Arah refleksi kita nanti meliputi dua hal besar, dua gagasan utama. Itu apa alasannya bahwa tidak ada yang kebetulan, dan juga tujuan. Saya mau menampilkan seperti biasa untuk memudahkan atau memberi kita alur yang jelas dalam perjalanan refleksi, apalagi ini sudah agak malam juga. Nanti ada dua pokok refleksi saja. Yang pertama mengenai tiga alasan. Tiga alasan mengapa tak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Dan yang kedua nanti mengenai tujuannya. Ada 4 kurang lebih yang akan kita renungkan bersama. Mengapa Allah merencanakan hidup kita di bumi ini. Jika tak ada yang kebetulan, maka apa yang menjadi tujuannya? Bahwa Allah merencanakan hidup kita di bumi ini. Kita akan dalami satu persatu. Pertama kita lihat ada 3 alasannya. 3 alasan sangat alkitabiah mengapa tak ada yang kebetulan. Hidup kita ini bukan suatu kebetulan semata, bukan hasil acak penciptaan acak dari alam semesta, tetapi sesuatu yang jauh lebih luhur yang memiliki tujuan di balik itu. Ini gagasan yang mendorong saya untuk merefleksikan ini juga, termasuk juga meramunya juga dari bacaan-bacaan yang lain yang saya baca, bahwa dari Mazmur 139 ayat 16, ini kutipan lengkapnya. Sebelum aku lahir, Engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, Engkau telah merencanakan setiap hari hidup. Ini ungkapan yang sangat mendalam dan juga mengandung kebenaran iman yang luar biasa dari kitab Pemazmur. Sehingga dari ayat ini kita dapat memetik beberapa hal sebetulnya. Yang pertama, kita akan lihat bahwa ternyata Allah merencanakan kehidupan kita. Allah merencanakan kehidupan kita. Artinya bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya konsep, sudah punya gagasan tentang di mana kita akan dilahirkan dan di mana kita akan hidup untuk tujuan. Saya ingin kita mulai dari hal yang agak konseptual mengenai gagasan teologis seperti ini. Sehingga dikatakan Allah telah merencanakan bahkan di mana kita akan dilahirkan, di mana kita akan hidup demi tujuan. Dia juga memutuskan bagaimana kita dilahirkan dan berapa lama kita akan hidup. Oke. Tuhan juga memutuskan bagaimana kita dilahirkan dan berapa lama kita akan hidup. Jadi fase awal dan fase akhirnya boleh dikatakan Tuhan sudah menentukan. Itu dulu. Dia merencanakan semuanya untuk tujuan. Pelan-pelan kita mulai mengetahui mengapa Allah merencanakan sebegitu detailnya mengenai hidup kita. Terlepas nanti hidup itu kita mampu syukuri atau tidak, itu hal lain. Tapi sama mengajak kita untuk membawa permenungan kita ini dari topik-topik seperti ini. Dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 26, di sana dirumuskan dengan begitu indah mengenai kenyataan ini. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, ini tentu kita mudah untuk menghubungkan ini dengan kisah dalam kitab Kejadian mengenai penciptaan. Bahwa penciptaan itu dimulai bahkan dari satu orang. Lalu dari itu Tuhan menjadikan bangsa yang besar, kemudian menyebar ke seluruh muka bumi, ke seluruh alam ciptaan Tuhan ini, dan juga menentukan batas-batas kediaman bagi mereka. Itulah mengapa biasanya setiap suku bangsa itu memiliki batasan-batasan yang jelas. Dan kita yakini ini Kisah Para Rasul menulis demikian.
Semuanya itu sudah dirancang, sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, Allah merencanakan kehidupan kita. Sehingga tidak ada satu hal pun dalam hidup kita ini yang terjadi tanpa suatu tujuan. Satu kata kunci dari bagian ini adalah hidup yang sesuai tujuan. Karena kita punya tujuan dengan hidup ini, maka Tuhan membuat perencanaan. Tuhan merencanakan hidup kita. Jika saja hidup ini tidak ada tujuannya, maka pasti Tuhan mungkin juga tidak perlu merencanakan sesuatu dengan hidup kita. Atau bahasa yang mungkin lebih dekat ya, mengenai target. Misalnya orang yang punya target atau cita-cita yang ingin dicapai itu, dia pasti punya planning. Punya langkah-langkah yang dia akan mulai bangun. Ke sana. Strategi apa yang dilakukan, kiat-kiat apa yang ditempuh untuk mencapai target atau cita-cita itu. Inilah mengapa Tuhan merencanakan sebegitu detailnya tentang hidup kita. Karena apa? Karena Dia juga menyediakan satu tujuan yang mesti kita lakukan dengan hidup ini. Sekali lagi ini penggambarannya sangat teologis, masih konseptual ya. Dan alasan kedua, mengacu pada perikop kitab suci tadi dari Mazmur, kita mengetahui bahwa kita ada dalam pikiran Allah. Ini menggembirakan bahwa ternyata kita itu ada dalam ingatan Tuhan. Jadi jauh sebelum kita ada dalam benak orang tua kita sudah ada dalam pikiran Allah. Saya sangat yakin bahwa kita semua ini ya juga berasal dari orang tua yang mengasihi dan yang pasti dalam hatinya juga selalu ada tempat untuk setiap anak. Dan mungkin yang juga ya kebanyakan dari kita saat ini juga sudah menjadi orang tua. Artinya bahkan sebelum kita ada dalam ingatan orang tua, atau sebelum ibu bapak memiliki ingatan atau cinta terhadap anak-anak, cinta dan ingatan itu terlebih dulu sudah ada dalam pikiran Allah. Ya. Saya sangat yakin kita sudah mengetahui kebenaran ini, tapi baiklah kita merenungkan kembali supaya nanti kita lebih mudah untuk masuk dalam refleksi kemudian yang lebih konkret, yang lebih praktis. Jadi bukan karena nasib kita, bukan karena kesempatan, juga bukan karena kebetulan bahwa kita bernapas saat ini. Ini yang penting. Ini satu kebenaran iman. Kita hidup karena Allah ingin menciptakan kita. Jadi kita ada bukan karena kebetulan. Juga bukan karena ya hasil laboratorium. Ya, sekalipun cara-cara modern sekarang ya bisa untuk reproduksi dan untuk menghasilkan keturunan dengan bantuan teknologi sudah dimungkinkan, tetapi untuk memiliki suatu kehidupan itu tidak akan terjadi jika Allah tidak merencanakan. Sehingga kelahiran kita bukanlah suatu kesalahan, apalagi kesialan. Dan kehidupan kita bukanlah sesuatu yang tidak diharapkan. Poin ini bagi saya sangat penting untuk mengajak semua orang untuk mulai berpikir bahwa hidup saya ini bukanlah hidup yang tidak diharapkan. Kendati mungkin ada ungkapan tertentu dari tengah keluarga, untuk ketika kita mengingat lagi riwayat-riwayat dalam keluarga, mungkin saja untuk orang-orang tertentu dia sering dikatakan bahwa engkaulah anak yang lahir tanpa diharapkan. Atau ungkapan-ungkapan lain yang juga bisa saja melukai. Tetapi inilah kebenaran iman kita, yang mesti kita yakini bahwa kehidupan kita bukanlah sesuatu yang tidak diharapkan. Bisa saja orang tua itu ada yang tidak merencanakan kelahiran anaknya. Tetapi setiap kehidupan baru itu Tuhan merencanakan. Dan Tuhan tidak terkejut sama sekali dengan kelahiran kita. Karena apa? Karena Dia mengharapkan. Mungkin ada orang tua yang terkejut, wah anak saya kok lahirnya begini. Atau yang diharapkan mungkin anak laki-laki tapi yang muncul ya anak perempuan. Ada keterkejutan, ada ini. Tetapi itu tidak terjadi dengan Tuhan. Karena apa?
Karena dia mengharapkan kehadiran kita di bumi ini. Dengan apapun bentuk panggilan hidup kita, apapun bentuk pelayanan kita saat ini. Saya suka sekalian ungkapan ini. Bisa ada orang tua yang tidak sah, tetapi tidak ada anak yang tidak sah. Bahwa orang tua yang tidak sah itu, ya, kita bisa setuju bahwa itu bisa saja ada, tetapi tidak ada seorang pun anak yang tidak sah. Karena apa? Karena konsepnya tadi, bahwa Allah merencanakan setiap kehidupan kita. Bahwa kita ada dalam pikiran Allah. Ini saya kira menjadi berita gembira untuk kebanyakan, ya, di zaman sekarang kita tahu ada begitu banyak anak-anak yang tidak beruntung. Tapi baiklah kalau kita menjumpai orang-orang semacam itu, kita bisa memberi mereka keyakinan seperti ini. Bahwa tidak ada anak yang tidak sah. Semua yang hadir, semua yang memiliki hidup itu, Tuhan tentu menginginkan. Kita seringkali dikaburkan dengan cara atau dengan prosesnya. Tetapi mengenai kehidupan itu saja, sebetulnya kehidupan yang mandiri. Itu alasan kedua bahwa kita ada dalam pikiran Allah. Kita melihat alasan yang ketiga, mengapa tidak ada yang kebetulan dengan hidup kita ini. Karena Allah menciptakan alam semesta ini bagi kita manusia. Saya mau mengantar kita untuk melihat secara lebih luas lagi. Jadi kehidupan ini semata-mata bukan soal manusianya, tapi juga keseluruhan alam ciptaan. Bahwa semuanya itu diciptakan untuk menopang kehidupan manusia. Disitulah gagasan utamanya. Dalam Yakobus bab 1 ayat 18 ditulis demikian. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini menarik. Jadi kita ini, menurut surat Rasul Yakobus ini adalah yang sulung dari semua ciptaan. Mungkin ada sedikit kebingungan, karena dari urutan penciptaan itu kan kita tahu, justru manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Artinya kita diciptakan setelah yang lainnya. Ya, alam ciptaan dibentuk tuh, langit dan bumi dipisahkan, hewan melata dan ternak segala macam itu. Tetapi mengapa kok kita disebut sebagai yang sulung dari semua ciptaan? Karena alam ciptaan dan segala isinya itu semuanya diciptakan untuk menopang kehidupan manusia. Istimewanya di situ. Jadi itulah mengapa ini satu gagasan yang paling luas dan paling mendasar yang mungkin perlu kita pegang, bahwa mengapa kehidupan kita ini bukan sesuatu yang kebetulan. Karena alam ciptaan ini pun Tuhan siapkan terlebih dahulu untuk kita. Jadi Tuhan tidak menempatkan manusia itu di atas bumi yang kosong, tetapi menempatkan kita di atas bumi yang sudah memiliki isi dan segala kelengkapannya untuk memenuhi kehidupan. Ini seperti mengajar teologi penciptaan lagi Bu Bapak ya. Bersabar sebelum kita masuk ke refleksi yang lebih konkret. Baik, jadi betapa Allah itu begitu mengasihi dan menghargai kita. Maka alam ini pun dirancang dan dibuat dengan kekhususan-kekhususan yang tepat, yang memungkinkan manusia bisa hidup. Inilah mengapa dari sekian banyak planet yang ada di muka bumi, ya tata surya kita ini hanya salah satu sebetulnya. Tapi kok hanya bumi ini yang memenuhi syarat untuk menjadi tempat manusia hidup. Artinya bumi ini telah dirancang dan dibuat dengan kekhususan yang tepat, yang memungkinkan kita bisa hidup di atas. Meskipun belakangan ya mulai banyak teknologi yang ini
Apalagi mulai ada kampanye-kampanye di media sosial katakan bahwa bersiap-siap manusia akan eksodus ke Mars pada saatnya. Kita andaikan saja ya itu mungkin, tetapi bisa terjadi bukan pada generasi kita, bukan pada generasi saya. Allah membentuk bumi ini bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Sekali lagi kerangkanya. Jadi bumi diciptakan terlebih dahulu, dilengkapi dengan segala kelengkapan yang ada di dalamnya untuk didiami oleh manusia. Sama halnya Tuhan menyediakan satu rumah, satu bangunan yang bagus untuk dihuni. Tetapi tidak cukup hanya rumah itu, di dalam ada perabotannya juga, sudah ada piring gelas, sudah ada sofa, ada kursi, meja, dan segala macam. Artinya sebelum kita ditempatkan dalam rumah baru itu, di dalam bumi baru itu, Tuhan terlebih dahulu menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi kita diciptakan sebagai sasaran khusus dari kasih Allah. Allah menjadikan kita supaya Dia bisa mengasihi kita. Inilah satu jawaban lain dari pertanyaan, apa alasannya Tuhan menciptakan manusia? Pertama-tama sebetulnya adalah supaya kita menjadi sasaran dari kasih Allah. Allah menjadikan kita supaya apa? Supaya Dia bisa mengasihi kita. Kita tahu, karena cinta itu selalu butuh subjek lain untuk dicintai. Tuhan pun begitu. Tuhan bisa saja mencintai dirinya dalam komunitas Trinitaris ya. Cintai Bapa, mencintai Putra, Putra mencintai Roh Kudus dalam persekutuan Triniter. Tetapi ternyata Tuhan pun ingin dicintai oleh ciptaan. Itulah mengapa kita juga diadakan, ditetapkan sejak awal mula. Maka Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau, aku telah mengasihi engkau, aku telah menguduskan engkau. Inilah 3 alasan mengapa tidak ada yang kebetulan dengan hidup kita. 3 alasan mengapa Allah menetapkan kita, mengapa Allah selalu memikirkan kita, bahwa kita ada dalam pikiran Allah, dan mengapa Allah menciptakan alam semesta ini bagi manusia. Maka poin yang lebih konkret, kita akan maju pada gagasan mengenai tujuan. Mengapa Allah merencanakan hidup kita di bumi ini? Ini pertanyaan yang penting, yang mungkin jarang untuk kita refleksikan, jarang untuk kita renungkan. Mengapa saya ini diciptakan Tuhan di bumi ini, dan bukan secara kebetulan, tetapi karena Tuhan merencanakan. Mengapa kira-kira? Kita akan lihat alasan yang pertama adalah bahwa kita diciptakan untuk melayani. Tujuan kita direncanakan Tuhan untuk ada di muka bumi ini pertama-tama adalah untuk melayani. Kita diciptakan untuk melayani. Santo Paulus menulis demikian dalam Efesus bab 2 ayat 10. Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Oke. Jadi ketika Tuhan mengantar kita ke atas bumi ini, memberi kita kehidupan yang indah, yang istimewa, dan yang kadang tidak selalu manis ini, Tuhan sudah menyiapkan tujuan bagi kita. Kita diciptakan untuk melayani. Itulah tujuan yang pertama dan paling utama sebetulnya. Untuk melayani. Jadi, kapanpun kita melayani orang lain, dengan cara apapun itu, kita sebenarnya sedang melayani Allah dan memenuhi salah satu tujuan hidup kita. Sekali lagi, kapanpun kita melayani orang lain dengan cara apapun, kita sebenarnya sedang melayani Allah dan memenuhi salah satu tujuan kita. Tujuan yang pertama tadi apa? Kita diciptakan untuk melayani. Itulah mengapa Tuhan merencanakan sesuatu bahkan sangat detail tentang kehidupan kita, agar kita bisa
menjadi pelayan Tuhan. Gagasannya. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah memilih engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Perikop ini sering kita dengar. Dan biasanya Ibu Bapak ini juga menjadi perikop yang favorit. Biasa dijadikan moto-moto, misalnya kaul kekal, para suster, para frater, atau moto-moto tabisan. Ya mungkin juga moto hidup perkawinan ya. Ya bisa jadi. Ini mau mengatakan bahwa ya perikop ini sangat populer, tetapi apakah refleksinya juga cukup mendalam kita ingat, kita pegang. Jadi kita ditempatkan di bumi ini untuk suatu tugas khusus. Nah, pertanyaannya, konkretisasinya, apa saja tugas-tugas khusus ini? Jawabannya bisa sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai anak, atau sebagai apapun kita dengan profesi yang kita tekuni. Itulah alasannya mengapa kita ditempatkan di bumi ini. Itu untuk suatu tugas yang khusus, yaitu tugas pelayan. Itu alasan yang pertama, mengapa Tuhan menciptakan atau menempatkan dan merencanakan kehidupan kita sangat spesifik untuk ini, untuk melayan. Kita diciptakan untuk melayan. Dan yang kedua, kita akan lihat alasan atau tujuannya adalah kita diselamatkan untuk juga melayani. Kita diselamatkan untuk melayani. Saya memulai dengan pendasaran biblis sekali lagi. 2 Timotius bab 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaannya. Bukan karena kita layak, melainkan karena itulah yang telah direncanakan. Ini sangat menarik, Ibu Bapak sekalian. Bahwa Tuhan menempatkan kita pada suatu pekerjaan, suatu profesi tertentu, suatu panggilan hidup tertentu. Bukan karena kita layak untuk itu. Tetapi karena apa? Karena itulah yang Tuhan telah rencanakan. Jadi pertama-tama syaratnya bukan kualitas kita. Bukan kapasitas yang kita miliki. Bukan kesempurnaan yang kita punya. Tetapi karena apa? Karena Tuhan telah merencanakan itu. Ya. Ini menjadi penting. Saya kira juga ketika kita merefleksikan biasanya peran kita dalam masyarakat, peran kita dalam gereja. Dalam saat-saat tertentu mungkin kita merasa bahwa saya tidak layak untuk ini. Tapi baiklah, yakinkan diri kita. Seperti Santo Paulus meyakinkan sahabatnya ini Timotius, bahwa bukan karena kita layak maka Tuhan mempercayakan kita pekerjaan ini. Tetapi karena itulah yang telah direncanakan Tuhan bagi hidup kita. Jadi pertama-tama syaratnya bukan kelayakan, bukan karena kita mampu, bukan karena kita sanggup, tetapi karena Tuhan yang menginginkan itu terjadi. Karena Tuhan yang menempatkan misi itu, kita lakukan dengan hidup kita. Jadi kita diselamatkan untuk melayani, karena itu Allah menebus kita supaya kita pun bisa melakukan pekerjaan kudusnya. Ini juga mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa Tuhan itu memilih untuk menebus, mengampuni, dan memulihkan hubungan kita dengan, atau menyelamatkan kita? Salah satu jawaban yang bisa kita pakai adalah ini. Bahwa Allah menebus kita, Allah menyelamatkan kita itu supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudus. Bisa melakukan sesuatu dengan hidup kita. Dengan apapun caranya. Jadi kita tidak diselamatkan oleh pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Tetapi terbalik ya. Kita justru diselamatkan untuk pelayanan. Ini. Jadi bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pelayanan-pelayanan kita yang membuat kita diselamatkan. Tetapi terbalik. Tetapi kita diselamatkan untuk
berbuat baik, untuk melayani, untuk berbuat sesuatu dengan hidup kita. Ini jawaban paling mendasar sebetulnya dari teologi keselamatan. Sehingga juga menjawab seringkali perdebatan, sebetulnya yang menyelamatkan kita itu apa sih? Apakah iman kita, perbuatan kita, atau apa? Saya menawarkan satu refleksi yang lain, bahwa entah karena jasa kita atau karena iman kita, tapi yang paling penting adalah bahwa kita diselamatkan untuk pelayanan. Kita diselamatkan untuk memberi sumbangan terhadap kehidupan kita di bumi ini. Kita diselamatkan untuk berbuat sesuatu dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa. Inilah yang diajarkan Santo Yohanes. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi patokannya adalah mengasihi sesama. Pelayanan itu kan selalu arahnya keluar ya. Mengasihi Tuhan melalui sesama. Arahnya keluar. Jadi pelayanan kita dengan penuh kasih kepada orang lain itu menunjukkan bahwa kita benar-benar diselamatkan. Jadi cara pikirnya tadi kita tidak boleh balik. Bahwa karena kita berbuat baik, karena kita banyak melayani, maka kita diselamatkan. Tidak. Pelayanan kita yang penuh kasih kepada orang lain itu menjadi bukti bahwa kita telah benar-benar diselamatkan Tuhan. Itulah mengapa tujuan kedua tadi, kita diselamatkan untuk melayani. Jadi hati yang diselamatkan adalah hati yang ingin melayani. Ini bisa menjadi tandanya Ibu Bapak sekalian. Bagaimana bisa mengenali bahwa saya ini memiliki saya ini diselamatkan atau tidak? Itu dari keinginan untuk melayani. Jadi hati yang diselamatkan sebetulnya adalah hati yang ingin melayani. Jadi semakin kita ingin berbuat sesuatu untuk orang lain, ketika kita ingin berbuat sesuatu melampaui rasa nyaman kita, atau bahkan memikirkan sesuatu itu lebih besar atau lebih sungguh-sungguh dari kita memikirkan diri sendiri, atau kebajikan-kebajikan apapun yang ingin kita buat untuk sesuatu yang di luar kehidupan kita, itulah tanda bahwa kita diselamatkan. Jadi tujuan kedua mengapa tidak ada yang kebetulan dengan hidup kita, mengapa Tuhan merencanakan hidup kita ini adalah karena kita diselamatkan untuk melayani. Lalu yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani. Yang pertama tadi apa? Kita diciptakan untuk melayani. Kedua, kita diselamatkan untuk melayani. Ketiga, kita dipanggil untuk melayani. Jadi panggilan itu, ini saya memudahkan kasus saja supaya memberi konteks yang lebih khusus. Jadi panggilan itu sebetulnya sangat tidak identik dengan misionaris atau menjadi imam, menjadi suster, biarawan, biarawati, atau pekerja sosial lain. Kitab suci tidak pernah memaksudkan jenis panggilan seperti itu. Karena panggilan umum kita orang Kristen adalah panggilan yang kita terima melalui baptisan. Dengan pembaptisan kita menerima panggilan umum. Lalu panggilan khususnya itu bisa menjadi imam, suster, frater, biarawan, biarawati, menjadi bapak ibu keluarga, atau menjadi apapun dengan pilihan hidup kita. Itu. Karena apa? Kitab suci pun tidak mengatakan bahwa panggilan itu hanya identik untuk menjadi misionaris tadi Tapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen itu dipanggil untuk melayani. Ini misi yang paling utama sebetulnya, dan juga misi yang paling umum yang dimiliki oleh kita orang-orang Kristen, yaitu untuk melayani. Itulah mengapa tujuan kehidupan yang kedua tadi, yang ketiga ini adalah kita dipanggil untuk melayani. Jadi setiap kali kita memakai kemampuan yang diberikan Tuhan untuk menolong orang lain, kita sedang memenuhi panggilan kita. Kita sedang memenuhi panggilan kita. Jadi tidak ada pelayanan yang kecil bagi Allah. Semuanya berharga. Begitupun
tidak ada pelayanan yang tidak penting di dalam gereja. Ini menarik. Mungkin beberapa dari kita kerap itu merasa berkecil hati bahwa kontribusi saya untuk gereja itu sangat kecil. Ingatlah bahwa malam ini kita merenungkan bagian ini, Bapak sekalian, bahwa tidak ada pelayanan yang kecil bagi Tuhan. Semuanya itu berharga. Begitupun apa yang kita lakukan bagi komunitas di mana kita bergabung, di dalam gereja kita, dalam keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, dan segala macam. Jadi apapun yang kita lakukan itu bagi Tuhan tidak ada yang kecil. Apapun jenis pelayanan yang kita lakukan, semuanya memiliki nilai, memiliki arti penting di mata Tuhan. Sehingga banyak refleksi orang kudus kita kan, mulai dari Santa Teresa dari Avila, Santa Teresa kanak-kanak Yesus, dan juga yang paling lebih dekat dengan hidup kita, lebih dekat dengan masa kita, Santa Teresa dari Kalkuta. Mereka merefleksikan satu gagasan yang sama, bahwa yang paling penting itu bukan besarnya pekerjaan yang kita lakukan, tetapi seberapa besar cinta yang melandasi pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi justru seringkali biasanya pelayanan-pelayanan kecil yang tersembunyi, yang terjadi di belakang layar itu sering membuat atau menghasilkan satu perubahan yang besar. Banyak perubahan-perubahan besar itu justru terjadi dari pelayanan-pelayanan yang tidak kelihatan. Pelayanan di belakang layar, Ibu Bapak. Dalam banyak kesempatan. Jadi sebetulnya orang-orang besar di muka bumi ini bukan orang-orang yang sudah kita kenal sekarang ini, misalnya orang yang terkaya, orang yang paling berpengaruh, orang paling berkuasa. Bisa saja masih ada orang lain yang jauh lebih hebat, yang lebih berpengaruh, lebih besar dari itu, tetapi mereka tidak menampilkan diri di atas panggung, tidak disorot kamera, tidak dipublikasikan di media sosial dan lain-lain. Tapi apa? Mereka melakukannya dalam diam. Sehingga pelayanan-pelayanan kecil atau yang bahkan yang tersembunyi sekalipun, itulah yang justru membuat perubahan yang paling besar. Ya. Kita lihat bagian yang keempat. Tujuan mengapa Allah merencanakan hidup kita sedemikian detail dan lengkap adalah karena kita diperintahkan untuk melayani. Lagi-lagi, sebetulnya satu tujuan yang utama yang mau saya ajak kita bermenung malam itu pelayanan. Tetapi yang pertama bahwa Tuhan menciptakan kita untuk melayani. Yang kedua tadi apa? Kita diselamatkan untuk melayani. Ketiga, dipanggil untuk melayani. Dan tujuan yang keempat ini adalah kita diperintahkan untuk melayani. Jadi bukan hanya dipanggil, bukan hanya saran dari Tuhan, bukan hanya nasihat, tetapi suatu perintah. Tuhan memberikan perintah yaitu untuk melayani. Kita ingat perikop Yohanes dalam kisah malam perjamuan malam terakhir saat membasuh kaki Yesus katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tuhan tidak mengatakan inilah anjuranku, inilah nasihatku, inilah saranku. Tidak. Tuhan tidak memberi kita pilihan untuk melakukannya atau tidak. Tuhan mengharuskan kita untuk melakukannya. Hanya satu itu saja. Tidak ada pilihan lain. Maka bagian keempat kita akan lihat bahwa kita diperintahkan untuk melayani. Jadi bagi orang-orang Kristen itu, pelayanan kita ini bukanlah pilihan, melainkan sebuah perintah. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus sebelum memberi kita perintah untuk melayani, Dia sudah memberi contoh dengan hidupnya. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi luar biasanya Tuhan Yesus itu, ajaran-ajaran yang konkret yang Dia selalu sampaikan itu selalu adalah hal-hal yang sudah Ia praktekkan, sudah Ia lakukan. Misalnya ketika Tuhan mengatakan, ampunilah sesama saudara, Ia memberi contoh dengan memberikan pengampunan.
pada saat dia dipaku di atas kayu salib. Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia mengajarkan kita untuk mengasihi, untuk melayani, dia melakukan itu dengan membasuh kaki para murid. Ketika dia mengajarkan, perhatikanlah salah seorang yang paling lemah ini, yang paling tersingkir, yang paling dilupakan, yang terpinggirkan ini. Dia memberikan contoh dan memperhatikan orang-orang kusta, orang-orang sakit, yang mana dalam lingkungan masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-katanya, tetapi juga mengajarkan dengan perbuatan. Itulah mengapa ketika Tuhan memberikan kita perintah, ini bukan sesuatu yang abstrak. Kita sudah dapat gambaran, kita sudah lihat contohnya, bahkan dari hidup Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana sih caranya untuk melayani? Bagaimana caranya untuk mengampun? Bagaimana caranya untuk mengasihi? Tuhan sudah lakukan itu. Dia sudah memberi kita contoh. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kedewasaan rohani itu tidak pernah merupakan tujuan. Kedewasaan adalah untuk pelayanan, kita bertumbuh untuk memberi. Ini poin. Jadi kehidupan rohani yang baik itu bukan tujuannya. Kedewasaan rohani itu bukan tujuan terakhir yang kita capai. Tetapi pelayanan. Setelah kita memiliki kematangan iman yang cukup, apa yang kita buat sebagai buahnya? Itu yang Tuhan tuntut sebetulnya. Begitu. Iman yang bertumbuh tanpa pelayanan itu sama saja dengan kerohanian yang beku. Atau menurut Rasul Yakobus itu iman yang mati. Iman yang mati. Dan iman yang bertumbuh, meskipun dikatakan dia secara rohani itu, hidup rohaninya itu, luar biasa sekali. Sampai dijuluki tabernakel berjalan. Atau dijuluki a life saint, orang kudus yang hidup. Tetapi kita tidak lihat ada karya apa yang dilakukan. Artinya kerohanian yang baik itu, iman yang bertumbuh itu mesti diwujudkan dalam karya nyata, dalam pelayanan. Itulah mengapa Rasul Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tanda iman yang belum dewasa itu biasanya dari ungkapan-ungkapan seperti ini. Dari ungkapan seperti ini. Gereja atau komunitas manakah yang bisa memenuhi kebutuhan saya dan yang bisa memberkati saya? Kalau orang bertanya seperti ini ketika dia memulai perlayanan atau memulai bergabung dalam satu komunitas, dia pertama-tama tanya dulu, apa keuntungannya untuk saya? Ini sebetulnya tanda bahwa imannya belum dewasa. Tetapi iman yang dewasa itu tandanya demikian. Dia bertanya justru sebaliknya. Di manakah saya bisa mendapat sebuah tempat untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain? Jadi pertama-tama yang ditanyakan adalah bukan apa yang akan dia dapatkan dari komunitas itu atau dari gereja itu, tetapi apa yang bisa ia beri, apa yang bisa ia lakukan sebagai bentuk pelayanan, sebagai bentuk dia menjadi berkat bagi komunitas. Mungkin malam ini poin ini juga mengajak kita untuk semacam satu autokritik, satu refleksi ke dalam. Apakah ketika saya bergabung ke dalam komunitas LPF ini, kita memulai dengan satu pertanyaan, apa yang bisa saya dapatkan sih? Kebutuhan apa yang akan terpenuhi dari komunitas bagi saya? Jika terdorong melalui hal-hal seperti itu, kita pelan-pelan belajar. Malam ini itu satu kesempatan kita belajar bahwa mulailah dengan satu keinginan untuk mencari sebuah tempat, mencari sebuah kesempatan, menciptakan sebuah peluang untuk kita bisa melayani dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena inilah tujuan mengapa Allah merencanakan sebegitu pentingnya atau sebegitu khusus dan detail tentang hidup kita, yaitu untuk kita bisa berbuat sesuatu bagi Dia, bisa melayani,
melalui cara-cara hidup kita. Jadi tanda iman yang belum dewasa tadi itu dia menanyakan, berkat apa yang akan saya dapat? Tapi tanda iman yang dewasa, dia bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Inilah dia 3 alasan mengapa tidak ada kebetulan dalam hidup kita, dan 4 tujuan mengapa Allah merencanakan hidup kita. Sehingga kita tiba pada satu refleksi penutup, sama mengajak kita untuk memberi penegasan mengenai hal-hal ini. Yang pertama, bahwa Allah ingin memakai kita untuk membuat perubahan di dalam dunianya ini. Jadi Allah ingin bekerja melalui kita. Allah ingin bekerja melalui kita. Saya membaca satu kisah yang menarik yang terjadi di pedalaman Tiongkok. Ada satu tradisi yang bagus ketika ada orang-orang yang baru ditabiskan. Selalu kata peneguhannya itu dikatakan begini, bersyukurlah kita karena sekarang Tuhan sudah memiliki mata yang baru, Tuhan sudah memiliki telinga yang baru, Tuhan sudah memiliki tangan yang baru, Tuhan sudah memiliki kaki yang baru. Untuk apa? Untuk Tuhan bisa melakukan sesuatu dengan hidup orang itu. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam gereja, setiap orang yang dibaptis, selalu diteguhkan dengan kata-kata itu. Bahwa kita adalah tangan Tuhan, kita adalah kaki Tuhan, kita adalah hati Tuhan, mata kita adalah mata Tuhan, dan segala kemampuan yang kita miliki adalah sesuatu yang Tuhan siapkan, Tuhan rencanakan supaya apa? Supaya melalui itulah Tuhan bekerja melalui yang kita miliki itu. Jadi yang penting bukanlah jangka waktu kita hidup, tetapi sumbangsihnya. Bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Ini. Jadi yang penting, sehingga dikatakan hidup yang panjang itu adalah hidup yang cukup baik. Tetapi hidup yang baik selalu adalah hidup yang cukup panjang. Jadi bukan jangka waktunya yang penting, tetapi isi sumbangsi kita seperti apa. Bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Itu yang paling menentukan. Sehingga banyak nasihat itu selalu mengatakan begini, nasihat-nasihat terutama yang paling populer bahkan yang berkembang seperti ini. Nasihat untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya dari hidup ini. Mengumpulkan sebanyak mungkin berkat, sebanyak mungkin kepunyaan, kepemilikan dan segala macam. Tapi kita lupa untuk mengingat satu nasihat yang paling mendasar tentang hidup, yaitu nasihat untuk kita tidak hanya hidup untuk mengambil sesuatu dari hidup ini, tetapi juga untuk memberikan sesuatu kembali. Artinya yang paling penting adalah tentang sumbangsi kita. Jadi bukan semata-mata seberapa banyak berkat yang kita terima dengan hidup ini, tetapi yang paling mendasar yang ingin Tuhan lakukan, ingin kita lakukan dengan hidup kita adalah kita bertanya, seberapa banyak yang saya bisa lakukan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu dia. Sebagai penutup, oleh-oleh seperti biasa saya menitipkan pertanyaan reflektif ini bagi kita. Baiklah, kita merenungkan, hal apakah yang menghambat saya saat ini untuk menerima dan melakukan panggilan Tuhan untuk melayani Dia. Semoga meskipun kita tidak mengingat seluruhnya poin-poin ini, tetapi kita disentuh oleh 1-2 bagian. Itu bagi saya sudah cukup. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menjadikan hidup kita secara kebetulan. Dia sudah merencanakan dan juga menetapkan tujuan bagi hidup kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk perkenan.